Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ni'matil nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadaqallahul azim. Keluargaku yang dirahmati Allah, pada hari ini kaum muslimin di seluruh dunia merayakan hari Idul Adha karena telah sampai pada hari ke-10 bulan Zulhijjah. Idul Adha adalah peristiwa besar yang setiap tahun umat Islam sedunia merayakannya dengan melaksanakan sholat Id dan setelah itu menyembelih hewan-hewan kurban sebagai sunnah muakkadah. Setiap kali merayakan Idul Adha, kita tidak bisa lepas dari membicarakan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Bapak dan anak ini menjadi suri tauladan bagi kita semua dalam banyak hal, seperti dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam menjalani hidup dan kehidupannya dengan sabar. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang hamba yang taat kepadanya. Beliau orang yang sabar sekaligus lurus, berarti lembut dan penyantun, dan seorang ayah dengan teladan kepemimpinan yang mencerahkan. Sedangkan sang anak Nabi Ismail alaihissalam adalah seorang hamba yang juga taat. Keluargaku yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan anak pertama yang kemudian diberi nama Ismail setelah menikah dengan Siti Sarah. Cukup lama, yaitu puluhan tahun. Nabi Ismail alaihissalam lahir dari istri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam bernama Siti Hajar. Saat itu Nabi Ibrahim telah berusia kira-kira 100 tahun. Namun kemudian Nabi Ibrahim bermimpi dalam tidurnya menyembelih anak satu-satunya, bahwa mimpi itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakannya. Al-Quran merekam mimpi itu dalam surat As-Saffat ayat 2 sebagai berikut. Ya bunayya inni ara fil manami inni azbahuka. Artinya, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Kita bisa bayangkan betapa Nabi Ibrahim alaihissalam tengah diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak satu-satunya yang telah lama beliau nantikan kehadirannya hingga di usia tua, pada akhirnya dikurbankan atas perintah Allah dengan cara disembelihnya sendiri. Bagaimanakah dengan penuh kesabaran dan keikhlasan? Keluargaku yang dirahmati Allah, berkaitan dengan kesabaran, Imam Al-Ghazali menyebutkan beberapa macam sebagai berikut. Wasabru ala awjar, wasabru ala ta'atillah, wasabru ala masa'im, wasabru ala musibah. Artinya, sabar itu terdiri dari beberapa bagian.
yaitu sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar dalam menerima musibah. Merupakan contoh nyata bentuk kesabaran dalam menaati perintah Allah. Dan jika kita renungkan lebih dalam, Nabi Ibrahim telah melaksanakan ketiga macam kesabaran itu sekaligus, yakni sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, dan sabar dalam menerima musibah berupa ujian berat. Kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita lihat dari sikapnya yang segera melaksanakan perintah itu, walau sebenarnya ada perasaan sedih di hatinya, karena beliau tetaplah manusia yang sebagai umumnya yang memiliki perasaan. Namun perasaan sedih itu berkembang menjadi keikhlasan di dalam hati setelah jawaban langsung dari Ismail berkata, "Ya abati, af'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. As-Saffat 102. Pengakuan Nabi Ismail alaihissalam bahwa ia sabar menerima apa yang dilakukan ayahnya terhadap dirinya semakin meneguhkan Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu menyembelih putra satu-satunya. Kesabaran dalam menaati Allah. Beliau tidak ragu sedikit pun untuk melakukan perkara hak, sehingga tidak ada sedikit pun keinginan untuk bermaksiat dengan melawan perintah Allah. Misalnya dengan melakukan protes atau bahkan menentangnya. Bermaksiat kepada Allah adalah larangan keras bagi seorang nabi. Nabi Isa dengan keteguhan hatinya meninggalkan larangan itu sebagai bentuk kesabaran. Selain itu, perintah Allah agar Nabi Ibrahim menyembelih putranya merupakan musibah. Dalam arti perintah itu tidak bisa ditolak, sehingga menjadi ujian berat bagi Nabi Ibrahim. Apakah beliau lebih memilih dan mencintai Allah ataukah lebih mencintai putranya? Terbukti Nabi Ibrahim lebih memilih dan mencintai Allah dengan seluruh kepastian jiwa kepadanya. Nabi Ibrahim lurus menghadapi musibah yang menimpa, lalu Allah untuk menebus Ismail dengan seekor domba besar untuk disembelih. Keluargaku yang dirahmati Allah, kisah kesabaran Nabi Ibrahim di atas patut kita teladani dalam menghadapi situasi saat ini, khususnya pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat yang membatasi kegiatan kita sehari-hari. Kebijakan pemerintah tersebut yang antara lain melarang sholat Idul Adha di masjid atau di tempat umum lainnya di daerah-daerah tertentu adalah demi keselamatan dan maslahat kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukuruhu ala taufiqihi wa amtiyanihi wa sallu ala illallah wa la syarika lah wa sallu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Larangan adalah perintah untuk berbuat sebaliknya. Karena itu kita melaksanakan perintah tersebut dengan menaikkan sholat Idul Adha di rumah seperti saat ini, dengan sabar meladani Nabi Ibrahim menghadapi perintah dari Allah sebagaimana kisah tadi. Perintah ini tidak boleh kita tentang, karena ada kewajiban untuk mematuhi pemerintah atau ulil amri, sebagaimana termaktub dalam surat An-Nisa. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan para pemimpin antara kamu.
keluarga yang dirahmati Allah. Kita berharap dengan melaksanakan sholat Idul Adha di rumah ini, kita akan dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang sabar. Secara jujur kita mengakui cinta ini keras dari kita semua karena membatasi ruang gerak kita sehingga tidak bisa menandakan sholat Id di tempat ibadah kepada pemerintah sebagai bagian dari ketaatan agama. Sebagaimana kita harus taat kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu. Semoga dengan kesabaran kita ini Allah akan segera melanyakkan COVID-19 dari muka bumi, khususnya dari bumi Indonesia. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka wal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa ma lakum tilawatin innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Ya Allah, terima kasih. Sudah hilangkanlah penyakit yang menghalangi kami datang ke masjid. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi